Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lemes ya Bapak Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih, berarti puasa tenan ya. Ketok lemes-lemes. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama sekali mari kita bersama-sama bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, maju lagi betul apa Bu? Maju lagi supaya yang di belakang enggak terlalu sek-sekan nggih. Monggo maju malih, yang di belakang bisa maju ke depan sedikit supaya tidak terlalu berdempetan gitu ya. Salawat dan salam mari kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu, bapak-bapak, sebelum pengajian kita lanjutkan, pastikan bahwa ibu sudah dapat snack nggih. Pun pikantos sedaya. Nggih. Jadi biar tenang, pastikan sudah dapat bagian. Ibu-ibu, bapak yang saya hormati, saya sebetulnya agak bingung juga kalau ngaji di Al-Barakah itu ya. Jadi susah saya mencari materinya. Pada kesempatan sore hari ini, mari bersama-sama kita meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi urusan kehidupan itu Bapak Ibu sekalian, itu sangat ditentukan dengan kualitas hati. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna fil jasadi mudghatan fa idza salahat jasadu kulluh wa idza fasadat jasadu kulluh ala wahyal qalbi. Dalam diri manusia itu, kata Rasulullah, ada satu mudghah, segumpal daging. Nah, kalau itu baik, maka baiklah seluruh kehidupannya. Tetapi kalau itu jelek, maka jelek pula seluruh kehidupannya. Ala wahyal qalbi, ketahuilah, kata Rasulullah, mudghah yang maksud itu adalah qalbi atau hati ya. Tentu diperdebatkan hati ini hati yang dimaksud hati secara fisik atau psikis ya. Tapi yang paling disepakati adalah hati secara psikis ya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, puasa ini sesungguhnya apapun seluruh serangkaian syariat itu sesungguhnya di samping untuk menjaga kekebalan fisik kita, tetapi juga diawali dengan menjaga kekebalan batin, kekebalan hati. Maka hati yang secara psikis itu ada 3 macam Bapak Ibu. Yang pertama, qalbun salim. Napa Bapak Ibu? Qalbun salim.
hati yang sehat, hati yang selamat, ya, hati yang jernih, damai. Nah, yang kedua, qalbun marid, qalbun marid, ya, hati yang sakit atau sakit, bisa kalau hati sakit menjadi sakit hati. Sakitnya di mana, Bu? Iya, iya. Ya, jadi bahaya kalau sakitnya di sini. Itu belum seberapa. Kalau cuma di sini belum berapa, Bu. Tapi di sini, wah itu malah repot, ya. Nah. Yang ketiga, qalbun mayyit. Apa nih, Bu? Hatinya sudah nggak sakit lagi tapi mati. Nah, mati rasa, ya, Bu, ya. Nah, ya nek cowok kasarnya mendablek. Nah, Ibu Bapak sekalian, tentu sedapat mungkin yang kita jaga adalah supaya posisi hati kita ini menjadi qalbun salim, hati yang sehat. Tetapi tidak bisa dipungkiri, kita tidak mungkin terhindar dari qalbun marid. Hati ini rentan. Jadi kalau masih sakit itu masih bisa dan mungkin antara sehat dan sakit itu dia silih berganti. Nah, tetapi begitu sakit segera dirawat. Nah, jadi nggak ada orang yang mulai dari lahir sampai mati kok hatinya qalbun salim, nggak ada, kecuali Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Nabi itu tidak pernah sakit hati, Bu, karena hatinya tidak pernah sakit. Nah, dia apa-apakan pun Nabi tidak pernah sakit hati. Nah, kalau kita ini kan gampang sakit hati, gampang loro hati. Nah, nek loro hati kadang-kadang susah marine, ya, Bu, ya. Nah, ini yang repot. Nah, nek kadung loro hati itu biasanya rada, ya. Nah, ini tugas kita apa? Supaya begitu sakit hati atau sakit hatinya sakit, segera dirawat. Nah, kalau tidak, kalau sakitnya nanti sudah akut, maka dia akan sulit sembuh. Nah, bahkan ada sakit hati yang dibawa mati. Nah, kok kober-kobernya milih, ya, Bu, ya. Nek biasanya kok apa-apa. Nek gue biasa, nek iki masalah loro banget, ya. Loro banget. Ya aku ya pengen mari mung ora iso. Isa malah kegawa mati. Nah, na'udzubillahi min zalik. Nah, Ibu Bapak sekalian, puasa ini sesungguhnya adalah bagian dari terapi untuk menjaga supaya hati kita selalu sehat, ya. Maka seluruh rambu-rambu keutamaan puasa itu sebagian besar berkaitan dengan hati. Yang berkaitan dengan fisik hanya sedikit saja. Nah, jadi monggo Bapak Ibu sekalian, karena puasa ini tidak lama lagi. Sudah berapa hari nih, Bu? Hari keberapa, Bu? Subhanallah, dihitung betul, ya, Bu, ya. Luar biasa, ya. Berarti kan sudah tidak lama lagi, Bu. Nah, oleh karena itu mari sisa puasa yang akan kita lalui ini kita upayakan sedapat mungkin itu memprioritaskan untuk merawat hati, gitu, ya. Ada beberapa hal, ya, dari satu, kalau amalannya, gitu, ya, itu minimal ada 5 yang harus terus kita jaga supaya hati kita ini terawat, ya, tidak sampai menjadi qalbun mayyit,
hati yang mati. Nah, jadi kalau sudah hatinya mati berarti mati rasa ya. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, ini sudah sering beberapa kali saya sampaikan, memperbanyak istighfar. Nah, kapan tuh kita harus istighfar itu Bapak Ibu? Harus istighfar itu pas kapan? Setiap saat nggih. Nah, kalau setiap saat itu berarti itu yang menjaga kesehatan hati. Nah, jadi monggo ibu-ibu kita perbanyak istighfar. Nah, karena istighfar ini ternyata banyak pengalamannya orang itu luar biasa. Jadi mari istighfar menjadi bagian dari kehidupan kita. Monggo kita sami istighfar nggih. Astaghfirullahalazim. 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 Innallaha ghafurur rahim. Astaghfirullahalazim. 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 Innallaha ghafurur rahim. Astaghfirullahalazim. 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 Innallaha ghafurur rahim. Nah, mudah-mudahan ini menjadi bagian dari kesadaran kita ya. Persoalannya kemudian kita belum bisa khusyuk, belum bisa masuk ke hati, itu tidak ada masalah. Nah, karena kalau hanya sekali, 2 kali, 3 kali itu belum menyentuh. Nah, tapi kalau kemudian ini menjadi kebiasaan kita, insya Allah itu baru masuk ke hati. Nah, kalau dia sudah masuk ke hati, maka insya Allah hatinya menjadi sehat. Jadi tidak gampang loroh hati. Nah, ini yang paling sulit nih kan, kita ini gampang tersinggung ya Bu ya, gampang sakit hati. Nah, jadi mari bersama-sama kita jaga ini dengan pertama caranya adalah memperbanyak istighfar. Apa hakikat dari istighfar itu? Mengaku bersalah, merasa bersalah. Kalau kita merasa bersalah, insya Allah itu istighfarnya lebih terasa. Tapi ini merasa, wah aku ini orang dua dosa, salahku apa kok ada istighfar. Nah ini biasanya ya tidak masuk ke hati. Saya pernah diprotes Bapak Ibu, ya saya juga kesulitan menjawabnya gitu ya. Kalau nggak tahu ya, kalau kemarin masa pandemi kita jarang salaman ya Bu ya. Lebaran kemarin lebaran tanpa salaman ya. Nah ada yang mengatakan mohon maaf lahir dan batin pada bulan lebaran itu adalah bid'ah karena tidak pernah dicontohkan oleh Nabi Muhammad gitu. Kalau yang sering dicontohkan Nabi itu kan apa, doa ya, apa namanya, doanya itu apa Pak kalau lebaran itu? Selamat hari raya apa? Pokoknya mohon semoga Anda diampuni ya. Wa antum bi khair wa kullu amin wa antum bi khairin ya. Kira-kira begitu. Jadi tidak ada contohnya selamat apa mohon maaf dari batin gitu ya. Dan lagi pula kalau saya baru dari Jakarta datang ke Jogja ketemu orang mohon maaf dari batin, loh salah saya apa? Nah gitu ya. Nah ini kan orangnya terlalu pede gitu ya. Padahal kesalahan kita itu Bapak Ibu sekalian
Itu kadang-kadang banyak yang tidak disengaja. Nah, apalagi sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, oleh karena itu mari bersama-sama kita merasa bersalah. Nah, mengingat-ingat kesalahan kita. Nah, ini mudah-mudahan menjelang 10 hari terakhir nanti bisa kita maksimalkan. Nah, dimulai dari sekarang nggak apa-apa Bapak Ibu gitu ya. Jadi ibu-ibu kalau masak sahur itu tidak hanya masak tok, tapi disambil istighfar. Sambil ngudak sayur, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Insya Allah itu nanti dosanya berguguran ya, tiba kabeh. Nah, rampung masak nyapu bu, dosanya akeh sing tiba disapu gitu. Sambil nyapu, masya Allah, dosaku akeh banget tuh gitu ya. Jadi moga diperbanyak istighfarnya gitu. Dan perasaan bersalah gitu. Nah, orang yang perasaan bersalah itu bisa mengurangi perasaan benar sendiri. Bapak Ibu nyaman nggak? Bapak nyaman nggak? Nek ono wong ya, kita punya teman itu pokoknya selalu menonjolkan dirinya, alias sombong, takabur. Pokoknya yang diceritakan kelebihannya tok. Kira-kira panjenengan nyaman betul? Kapan ketemu mesti cerita kelebihannya. Wah, aku iki Pak, aku iki, wah, kira-kira nyaman betul? Nah, lah sama kita juga, orang lain juga begitu. Mari kita kurangi. Jadi kalau kelebihan kita supaya istighfar itu bisa lebih mantap, kelebihan kita tidak usah diingat-ingat. Anggap kelebihan kita itu sebetulnya ya tidak ada gitu. Yang paling diingat adalah kelemahannya, kekurangannya. Nah, kalau kekurangannya yang selalu diingat, insya Allah istighfarnya, mohon maafnya sama orang lain itu lebih serius, lebih khusyuk, lebih yakin gitu ya. Nah, tapi kalau yang kita hitung cuman kelebihan kita, amal kita gitu ya, biasanya istighfarnya ya kurang khusyuk ya. Nah, ini yang pertama Bapak Ibu, supaya hati ini selalu lembut, selalu qalbun mengarah kepada qalbun salim, supaya qalbun maridnya selalu terobati, itu perbanyak istighfar. Nah, istighfar tentu pertama nggak apa-apa menjadi pekerjaan lisan dulu. Lama kelamaan nanti akan masuk menjadi pekerjaan hati. Terus terang Bapak Ibu, saya juga latihan gitu ya. Kadang-kadang ya tak tenani, lama kelamaan hilang juga gitu. Kadang-kadang sregep banget, astagfirullahaladzim. Nah, kapan kira-kira Bapak Ibu yang nyaman untuk istighfar itu kapan? Kapan kira-kira? Nek pas kondisinya terancam. Iya betul. Nah, saya nggak tahu. Saya ini sebetulnya tipenya itu senang tantangan, Bu. Nah, jadi nggak pernah takut tantangan gitu ya. Tapi belakang ini saya tuh kok jadi orang jireh, Bu. Dulu saya kalau naik mobil bepergian keluar kota itu, begitu duduk di jok itu tidur, Pak. Karena terlalu pede mungkin gitu ya. Nah, enggak takut mati lah kira-kira mungkin begitu ya. Tapi hari ini Bapak Ibu, saya meskipun satu malam dalam perjalanan naik mobil itu nggak bisa tidur saya. Perasaannya kayak Arab tipu wae gitu ya. Nah, kemarin saya ke Rembang gitu ya. Terus saya coba mau tidur nggak bisa. Jadi perasaan saya itu pikir itu rungsanya nyupir, Bu. Padahal dibanding pikir saya itu lebih ceroboh saya nyupirnya gitu ya. Nah, tapi begitu saya lihat begitu pikir yang saya yang nyupir, dia bablas, Bu. Wah, enak banget nih bocah gitu ya. Saya begitu nggak nyupir itu nyupir apalagi nyupir gitu ya. Nah, itu nggak bisa tidur. Nah, saya coba itu sepanjang jalan, alhamdulillah
mungkin hanya beberapa menit saya yang tidak istighfar gitu. Nah, kalau begitu apa? Oh, ternyata itu orang itu istighfar itu dalam keadaan khawatir. Nah, jadi kalau dalam keadaan khawatir, ya insya Allah lebih dekat dengan Tuhan. Jadi monggo ibu-ibu tidak usah takut pada zona tidak nyaman. Dengan catatan zona tidak nyaman itu mendorong kita untuk banyak istighfar. Nah, monggo. Jadi kalau sekarang sedang dalam keadaan susah, disyukurilah bahwa istighfar itu mudah-mudahan membuat kita berbanyak istighfar. Nah, jadi monggo. Jadi yang pertama tadi merasa, jangan selalu mengingat-ingat kebaikannya, selalu merasa mengingat-ingat keburukannya, insya Allah itu akan memperbanyak, mendorong kita cepat istighfar. Yang kedua, merawat ya, menjaga rasa tidak nyaman itu untuk produktif. Nah, dan akhirnya ketika itu dalam keadaan tidak tenang, memperbanyak istighfar ternyata menimbulkan ketenangan. Nah, yang kedua Bapak Ibu, ini sudah kita latih ini di Al-Barakah, memperbanyak membaca Al-Quran. Monggo, ini kalau mau jadi qalbun salim, perbanyaklah membaca Al-Quran. Sekaligus ini Bapak Ibu sekalian, bagi Bapak Ibu yang belum bisa membaca Al-Quran, mari bersama-sama di masjid ini dijadikan sebagai sebuah media, sebagai sebuah madrasah untuk bisa membaca Al-Quran. Nah, ini sudah kita buktikan beberapa bapak-bapak yang tadinya masih belum lancar, sekarang sudah mulai lancar. Nah, monggo, kita tidak henti-hentinya. Ini saya punya tokoh, saya kira masuk ke Pengok ini. Ada 2 orang yang mulai sejak saya masuk Pengok sampai hari ini masih menjadi pegiat untuk belajar membaca Al-Quran. Pak Suwarno sama Pak Marjono gitu ya. Nah, saya ini hanya asistennya ya, hanya pembantunya gitu ya. Ya tokohnya orang berdua ini yang semangatnya luar biasa gitu ya. Ya enggak kurang-kurang cara. Diundang ke rumah enggak datang, pindah ke masjid gitu ya. Nah, dulu kan di rumahnya Pak Warno, di rumahnya Pak Marjono, mungkin isin gitu, terus diajak ke masjid. Nah, enggak kurang-kurangnya Pak Marjono luar biasa. Monggo, ini ibu-ibu, ini karena bapak-bapak sudah sebagian besar ibu-ibu ini, jangan sampai hati kita menjadi qalbun marid. Kenapa? Karena tidak pernah, jarang kena sentuhan Al-Quran. Sayangnya memang kita belum punya labnya, Bu Ibu. Nih kira-kira loh Bu, kita nanti bisa menemukan pada labnya gitu. Coba Pak, ini hatinya kira-kira qalbun marid atau qalbun salim atau qalbun mayit gitu. Nah, dilalah kok yang ditemukan labnya. Tapi monggo Bapak Ibu aja ngetes. Nih masih gampang susah, itu kemungkinan qalbun marid. Nah, diperbanyak baca Al-Quran, insyaallah. Nah, saya kalau pulang dari subuh itu kadang-kadang masih ada beberapa rumah yang saya dengar di sayup-sayup di ngomah maca Quran gitu ya. Kalau maghrib pasti nggak kedengaran karena kalah sama TV gitu ya. Tapi kalau subuh itu, nah monggo Bapak Ibu sekalian, Al-Barakah menyiapkan. Nek masih tenaga pengajarnya kurang, ya mana Pak Ketua, Pak Samsul, kita keluarkan kas ini untuk mencari guru yang kalau memang mau Bapak Ibu anggap Pak Halim, Pak Marjono, Pak Warno nggak tepat ngajarnya, Bapak Ibu cari gurunya. Pak Halim di sana ada guru yang pintar ngajar Al-Quran, kita datang Al-Barakah, kita bayar. Nek masih kurang gurunya gitu ya. Pak Warno itu kurang apa? Habis maghrib menyiapkan waktu di masjid, monggo yang mau belajar Al-Quran. Supaya apa? Kalau sekitar masjid ini hatinya menjadi bersih, hatinya menjadi sehat, insya Allah itu memberikan aura yang positif ya. Tapi kalau masih takut dengan Al-Quran, masih asing dengan Al-Quran, resikonya adalah hatinya berpotensi menjadi qalbun marid. Nah, bahkan berpotensi menjadi qalbun
mayyit, hatinya mati, hatinya beku. Nah, Bapak Ibu, saya pernah ya ada yang mengatakan yang paling keras itu apa tuh Bu di dunia ini? Batu ya. Tapi menurut yang saya dengar itu hati itu, kalau hati yang mati itu lebih keras daripada batu. Nah, satu ketika Ali bin Abi Thalib mengatakan bahwa orang itu, ini yang hati yang menjadi keras itu, Ali bin Abi Thalib mengatakan orang itu kalau 40 hari tidak mendapatkan nasihat-nasihat keagamaan, itu hatinya bisa keras seperti batu. Nah, jadi ngaji semacam ini kelihatan sepele Bapak Ibu. Alhamdulillah ya, meskipun sebetulnya ya kita masih dalam keadaan darurat ini gitu ya. Ya sebetulnya belum boleh berkerumun semacam ini. Tapi kita mudah-mudahan kita support dengan hati ini. Hati ini akan menjadi obat gitu ya. Nah, ngaji semacam ini insya Allah walaupun sambil ngantuk, nggak paham, ustadznya kadang-kadang ngomong ngalur ngidul nggak nyambung sama jamaah, tapi mendengarkan nasihat keagamaan itu membuat hati kita menjadi terobati ya. Hiburan Bapak. Jadi dia akan menjadi keluar dari kondisi qalbun mayyit bisa menjadi qalbun marid, dan mudah-mudahan berpotensi menjadi qalbun salim. Nah, monggo ibu-ibu, bapak sekalian, saya sebetulnya pinginnya ngaji di Al-Barokah itu tidak lagi terlalu kebanyakan teori gitu ya. Kalau saya di luar ngaji dakik-dakik betul apa-apa, tapi di Al-Barokah ngomong kalau muluk-muluk ya isin saya. Kira-kira bisa nggak kita lanjut ini Bapak Ibu? Al-Barokah itu diramaikan dengan orang yang belajar dan membaca Al-Quran. Ngapa tuh persoalannya Bapak Ibu? Repot nggih? Repot nggih? Untuk belajar Al-Quran repot napa, malu, takut atau angel napa? Nah, monggo lah nanti kita habis lebaran, habis puasa ini nuhun takmir nanti ya, dibuat undangan, dibuat angketnya siapa yang belajar hari apa. Nah, apa perlu gurunya datang ke rumah? Nggak usah disangoni Bapak Ibu, Al-Barokah yang nanggung. Nah, ya. Pripun Bapak Ibu? Ini kalau kita ngojang ngaji Rono tindak lanjutnya kan ya suwe-suwe ya, walaupun nggak masalah sebetulnya ya, tapi kan lebih ini lagi. Nah, bersedia nggak Bapak Ibu sekalian kalau nanti habis lebaran kita tes kemampuan baca Al-Qurannya seluruh warga jamaah, supaya kita punya datanya berapa yang baca lancar, berapa setengah lancar, berapa yang belum bisa. Pripun Bapak Ibu? Kersa boten? Atau kalau sungkan kirimkan rekaman baca Qur'annya pakai WA. Pripun? Biar ada tindak lanjutnya gitu loh Pak Ibu. Saya tadi malam ngaji di Umbul Harjo, saya ancam ketua takmirnya, Pak, panjenengan itu besok di akhirat akan ada tambahan pertanyaan malaikat, saya bilang gitu. Loh, kenapa Pak Halim? Besok akan ditanya berapa, kebetulan masjidnya sama Bapak Ibu, Masjid Al-Barokah juga gitu ya, di sebelah timur kecamatan Umbul Harjo itu ya, dekat TK negeri ya. Nah, akan ditanya panjenengan seberapa banyak digunakan aset masjid untuk membebaskan jamaah dari belum bisa baca Al-Quran. Nah, wong kelihatannya masjidnya apik, tapi jamaahnya terlantar dalam hal kemampuan baca Al-Quran. Lah, saya semakin beberapa hari ini memang banyak mendiskusikan itu karena apa? Hari Senin Senin sebelumnya ya,
Senin kemarin, Senin sebelumnya, Senin setelah puasa maksudnya, itu ada apa sebelum puasa ya? Senin sebelum puasa itu ada tulisan di Republika. Nah, hasil penelitian Yayasan Indonesia Mengaji. Ternyata meskipun penelitian baru sampling gitu ya, tapi datanya 65% umat Islam Indonesia tidak bisa membaca Al-Quran. Wah, berarti tenang ibu ya, wakeh tunggale ya. Nah, yang belum bisa gitu ya. Akeh tunggale kok Pak. Lah ini kan buat kita kaget itu ya. Dan 35% yang belum bisa membaca itu belum karuan bisa membacanya bagus, hanya sekedar bisa gitu loh. Nah. Jadi ini agak-agak kita perdalam ini ya. Saya tidak tahu apakah kira-kira persentase nasional itu sama dengan juga berlaku di RW 10. Jadi kita masih barokah. Nah, kita nggak tahu. Nah, makanya saya jadi perlu kita cek bersama-sama. Sama nggak? Apakah presentasi nasional itu 65% dengan 30% bisa membaca itu juga berlaku di sekitar sini? Nah, walaupun kadang-kadang sebetulnya kalau apa ya? Rasan-rasan dengan Pak Warno itu gitu ya, terus mulai wegah mulang simbah-simbah itu gitu ya. Karena nanti khawatir menjaga kayak nunggu simbah-simbah baru belajar Al-Quran gitu loh. Maksud saya ini juga anak-anak ini harus kita perhatian Bapak Ibu. Kita bersyukur ini tak umum-umum di luar Bapak Ibu sekalian. Pak Jumio berapa mengeluarkan anggaran TPA 1 bulan? Kalau enggak dulu plafonnya 2 juta ya, 2 juta. Itu masjid lain heran, loh, wah kayak banget Pak. Loh ini saya malah bila perlu kita keluarkan kita anggaran tidak terbatas untuk mendidik anak-anak kita bisa baca Al-Quran. Bila perlu kasnya habis nggak betul apa-apa. Yang penting anak-anak di sekitar Masjid Al-Barokah ini terlayani kebutuhannya untuk bisa membaca Al-Quran. Nah, tetapi ini tidak bisa berjalan sepihak Bapak Ibu. Kalau panjenengan kawangan punya putra tidak didorong ke masjid, tidak didorong untuk belajar juga nggak nyambung. Betul. Ini saya rada mohon maaf ini Bapak Ibu, ampun tersinggung ya Bapak Ibu ya, karena ya dulu dewe gitu ya, kita ini saling mengingatkan gitu ya. Ya jangan saya kadang-kadang rada nggak begitu pede juga, tapi ini karena kita bareng-bareng gitu, monggo lah putra putri kita yang masih kecil-kecil itu ajarkan sejak usia dini Al-Quran. Yakinkan bahwa mereka sebelum masuk SMP itu sudah bisa baca Al-Quran. Bila perlu kelas 1, 2 sudah tamat Iqra jilid 6. Nah, diperlukan masjid ini terbuka Bapak Ibu sekalian untuk mengajari itu. Subhanallah ya. Kalau anak-anak ini sudah bisa baca Al-Quran ketika masih kecil, saya kok menjamin Bapak Ibu, akeh selamate. Nah, tapi kalau ngaji aja nggak bisa, wah ini kita khawatir Bapak Ibu. Nah tadi berpotensi hatinya menjadi sakit. Nah, 4 hari yang lalu itu ya di Kota Gede subuh ya, anak-anak itu tidak berangkat ke masjid, habis sahur enten-enten karo koncone melaku ke arah jalan apa itu dari terminal lama itu ke timur gitu ya. Nah dia nunggu orang lewat, tangannya sudah megang waktu, pokoknya begitu rombongan lewat dibantem, dilalah kena sama rombongan anak-anak yang sama juga, nggak ke masjid tapi justru jalan-jalan bersahur, akhirnya kena kepalanya. Nah kalau sudah begini siapa yang repot?
Sinten sing repot Bapak Ibu? Orang tua. Nah, syukur kalau yang tadi ini, yang ketangkap, yang kena ini tidak ngamuk, cuma mengeluh. Kalau dia kemudian nggak ngeluh, tapi besok bawa temennya dicari, besok bawa batu 10, korbannya berapa banyak? Nah, ini saya pastikan bahwa anak-anak ini tidak ngaji karena nggak sholat gitu. Nah, ini bahaya Bapak Ibu. Kalau anak-anak kita ini nanti jadi energi yang kita eman-eman waktu masih kecil gitu ya, eman-eman duitnya untuk yang lain saja, nggak usah belajar ngaji gitu ya, tapi justru nanti itu malah menjadi bumerang. Nah, monggo Bapak Ibu sekalian, untuk baca Quran ini ya kita harap, saya nanti akan kita lanjuti ini, mohon nanti teman-teman Mas Raharjo ini dibuat lagi alurnya supaya apa yang harus kita buat untuk dalam rangka supaya pengajian ini ada bekasnya gitu ya, ada bekasnya. Ibu-ibu monggo yang mau belajar, habis maghrib Pak Warno sudah membuka, kalau gurunya kurang kita cari, kalau habis subuh mungkin repot ya, ada beberapa ibu mungkin kalau subuh itu yang ibu-ibu muda repot ya, bermaghrib tidak usah tiap hari, nggak apa-apa, sekali seminggu bukan apa-apa. Enggak repot juga Bu, sekali seminggu. Wes sasi pisan wis. Terus hapot Bapak Ibu. Saya tunggu tenang lah ini Bu ya. Pokoknya saya tunggu besok sebulan sekali ketemu ibu ngaji di Al Barokah. Nah, nanti kita nggak dielel sama malaikat besok gitu ya. Pak Halim itu ngojak ngaji wae, wong tonggone ora iso ngaji gitu kan. Nah, tapi sore ini mohon malaikat mudah-mudahan mencatat. Saya sudah buka diri sebulan sekali saya ingin ketemu ibu-ibu untuk ngaji di Al Barokah, ngaji Al-Qur'an. Nek saya kewalahan nanti cari guru yang lain. Sepakat betul Bu? Kok ketor dua abot? Apa ngenteni pisan lagi? Setahun pisan gitu? Masih kurang, seumur hidup sekali saja Bu. Nah, ya begini Bu gitu ya, Bapak sekalian. Saya alhamdulillah gitu ya, dari beberapa, kalau saya mengaji tema Al-Quran itu beberapa kali yang ngentas Bapak Ibu gitu ya. Nah, jadi emang saya juga nggak berharap semuanya ngentas gitu ya. Ada saya satu keluarga itu, ketika saya nantang begini ini, habis ngaji itu, dia datang ketemu saya, Pak, saya ingin belajar Al-Quran Pak. Bapak, waktunya kapan? Saya ladeni Bapak Ibu sekalian. Aduh, masjid apa? Yang Sleman itu yang bagus itu? Iya, saya ingat Pak, kata Bu Suci aja saya nggak berani tadi gitu. Orangnya di sini masalahnya gitu. Saya lakoni, mandeknya cuma karena COVID Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi ya saya berharap juga begitu. Nanti ada orang yang memang betul-betul tertarik hatinya untuk belajar baca Al-Quran. Kalau nggak sama saya nggak apa-apa, banyak yang lain juga bisa mengajar gitu ya. Kalau di Pengok ya di masjid lah, kita ramaikan masjid ini dengan belajar Al-Quran ya. Nah, kemudian yang ketiga, supaya hati kita menjadi qalbun salim, perbanyak zikir. Zikir ini membaca kalimat thayyibah, apa subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la ilaha illallah. Pak Warno sudah memberikan tawaran setiap malam Jumat habis maghrib sampai isya ya, dengan zikir apa itu? Ratibul Haddad ya. Ya, monggo ibu bapak sekalian kalau berkenan monggo. Itu akan membuat hati kita menjadi salim, menjadi damai, menjadi tenang. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebelum saya lanjutkan, sebetulnya yang menjadi ukuran tenang atau tidak itu bukan dari luar Bapak Ibu. Sekarang banyak orang susah karena COVID. Besok COVID-nya hilang, apa susahnya bisa hilang? Enggak juga. Nah, ganti yang lain gitu ya.
Ya, jadi sebetulnya bukan karena itunya, tapi justru hati kita ini yang mari kita latih supaya bisa ya untuk menerima, untuk beradaptasi dengan situasi apapun. Nah, itulah yang disebut dengan qalbun salim. Ya. Jadi zikir monggo, ini juga monggo besok ya. Nah, zikir itu memang yang paling baik ya. Itu sendiri Bapak Ibu. Sendiri dan tidak usah banyak-banyak di rumah. Nah, jadi kalau banyak-banyak itu kadang-kadang untuk latihan nggak apa-apa. Nah, jadi jangan sampai kita di masjid zikir, di rumah nggak pernah zikir. Nah, jadi ibadah sunat itu memang kalau memang betul-betul sudah masuk ke hati, itu lebih afdal, lebih berbobot, berkualitas itu ketika dilakukan secara sendiri. Kalau berjamaah itu latihan, ngaji baca Quran jamaah itu karena latihan. Tapi kalau sudah Bapak Ibu ngaji sendiri di rumah, kesadaran sendiri itu berarti sudah sampai pada qalbun salim. Ya. Nah, ya. Monggo nanti apa namanya? Makanya mohon maaf gitu ya, ada yang mengusulkan iktikaf yang 10 hari terakhir itu dipimpin jamaah zikirnya bareng-bareng gitu ya. Ya kalau ada ya monggo, tapi saya tidak ikut gitu ya. Karena zikir bareng-bareng pada malam hari semacam itu, ya saya kira kita sudah lewat masanya. Sendiri-sendiri saja, nggak usah rame-rame. Apa artinya nggak usah bersama-sama gitu. Nah, jadi monggo, karena apa yang mantapnya monggo. Mau baca mau sholat tasbih sendiri, mau baca yasin, mau tasbih, mau baca la ilaha illallah, astagfirullah, monggo nanti al barokah ya kita ramaikan 10 malam terakhir. Bila perlu jangan nunggu 10 malam terakhir, besok mulai malam ke-17, ke-15 kita sudah mulai iktikaf gitu ya. Kita ketuk pintu langit ya untuk Allah berkenan menyelesaikan kesulitan-kesulitan kita dengan zikir ya. Nah, yang ketiga, yang keempat Bapak Ibu sekalian, supaya hati ini terjaga kebersihannya, terjaga kesehatannya, menjaga lisan. Nah, ini janjinya sudah materi, sudah berkali-kali juga saya sampaikan, menjaga lisan. Karena sebetulnya lisan itu adalah cerminan hati ya. Nah, jadi kalau menjaga lisan hanya membuktikan bahwa hati kita ini sudah terjaga. Nek hatinya masih belum terjaga, ya lisannya tidak akan terkendali. Nah, jadi dulu kan pernah saya sampaikan Bapak Ibu, kalau ngomong jangan terus-kelingan badan. Nek ngomong jangan asal, kalau asal jangan. Jadi jangan asal ngomong. Jadi kalau berbicara yang ditoto, kira-kira nggak penting. Kalau penting aja direm dulu. Bicarakan yang terpenting dari yang penting. Ini kan sebetulnya kadang-kadang ya alhamdulillah loh Bu ini. Kalau pakai masker itu kan rapati rame tuh Bu. Kan nggak bisa berbisik-bisik ya Bu ya. Iya. Subhanallah. Wes pakai masker jaraknya jarang ya, rasa bisik-bisik tuh baru saya ngerumpi ya Bu ya. Janjinya ngaji kayak ini tersiksa ya Bu ya. Nah, alhamdulillah. Jadi sebetulnya ada yang mengatakan COVID ini banyak fitnahnya gitu ya. Tetapi ada hikmahnya juga gitu. Ya, ada kurang berbisik-bisik gitu ya. Nah, ngerumpi rada kurang gitu ya. Karena kalau ngerumpi itu yang bagus apa-apa, kalau yang rada apa? Yang kurang-kurang nyaman kan harus berbisik ya Bu ya. Jadi nek kerungu sebelahnya ya. Nah, padahal pakai masker atuh meneh. Jadi tidak kondusif ya. Nah, monggo dijaga lisannya. Saya ulang lagi, ini pepatah Arab yang ya saya sangat senang dengan pepatah ini masalah gitu ya.
La taqul kullama a'rab walakin a'rab kullama taqul. Jangan omongkan, jangan bicarakan setiap apa yang kamu tahu, tetapi ketahuilah sepersis sebelum setiap apa yang mau kita omongkan. Jadi berhentilah kita ngomong jare siki lho, lha sapa jare wong akeh iki sapa ora ketemu. Nah ini udah enggak lagi. Kalau belum informasinya A1, nah nggak apa-apa Bapak Ibu sekalian. Lebih baik kita dianggap uang orang apa ya, nggak gaul daripada kita dianggap tahu segalanya. Ya, jangan malu kalau dianggap kayak radongan kok, kayak orang ngerti kayak gitu. Jangan, nggak apa-apa. Mending kita dianggap nggak tahu, nggak dong informasi daripada kita sok pengen dianggap paling tahu. Nah, karena dianggap paling tahu, maka kita selalu ngomong, wah aku harus ngerti Bu saka niki. Sing pertama ngerti aku loh. Nah, ojo direm Bapak Ibu sekalian. Jangan bangga kalau kita yang pertama tahu. Kalau bisa informasi yang berkembang itu kita yang paling lama tahu. Dan jangan biasakan bertanya. Apa tuh Bu kono ngene-ngene? Ojo ora usah. Nggak bakalan sakit Bu kalau nggak ngerti. Nggak bakalan jadi miskin kalau nggak ngerti informasi yang nggak penting gitu. Nah. Ojo gelo, wah aku kok ora dong dhewe ya. Jangan. Bersyukurlah kalau kita memang tidak dapat banyak informasi macam itu. Nah. Maka saya punya teman. Nah, teman ini sudah pensiunan, ya saya anggap teman karena memang dia curhat sama saya gitu ya. Pensiunan bupati, namanya Pak Marwan Jalal, ya, mantan sekretaris PDM Pengurus Muhammadiyah. Nah itu kalau dengan saya dekat banget gitu. Dia sekarang kalau pakai sehari-hari pakai alat sambung seperti Pak Darno ya, tapi sana parah Pak. Kalau nggak pakai gitu nggak bisa ngajak ngomong gitu. Dia bilang wah enak ya Pak Halim, nggak bisa dengar. Loh. Enak saya, bahagia saya sekarang nggak dengar loh. Lu nggak apa? Kalau istri saya ngomel nggak kedengaran kan? Jadi malah kita tutup saja kuping kita dari informasi yang tidak penting. Karena kalau kita sudah tahu kita ini punya penyakit, tidak bisa menyimpan informasi, gitu ya. Kalau sudah tahu itu rasanya enak banget. Contoh saja Bapak Ibu, kita kadang-kadang punya kebiasaan. Kalau ada informasi yang kira-kira yang spektakuler gitu ya, itu pingin pertama kali nge-share di grup, seolah kitalah pahlawan yang pertama kali menyampaikan informasi, meskipun informasi itu baru di-share orang yang kita belum klarifikasi. Ini jangan dibiasakan. Nah, kalau terpaksa ibu nge-share yang sifat informasi ya, kalau pesan-pesan nasihat mungkin, tapi kalau informasi peristiwa, kalau belum diklarifikasi, jaga, jangan di-share. Itu batu perjawaban tadi itu gitu. Loh, saya itu kan kalau ada orang meninggal, ada orang seripah gitu kan, itu mesti saya pertama kalau grup-grup saya gitu ya, itu tolong Pak Al-Mister, saya tidak pernah mau nge-share itu. Kalau saya pun kepengen nge-share itu saya cek dulu, saya telepon keluarganya, orang terdekat, bahkan kalau nggak bisa saya datangi ke lokasinya, baru saya share. Nah, kenapa? Karena ini informasi itu harus bertanggung jawab. Lah, pancen wis iki kok Pak, bukan itu, tapi kebiasaan untuk menahan informasi yang tidak pasti itu harus kita latih Bapak Ibu. Nah, ini kan begitu, kadang-kadang kita punya kebiasaan. Nah, ini hati-hati. Itu menjaga hati itu. Nah, karena sekali kita nanti mengeser informasi yang tidak benar, insya Allah sepanjang hidup kita akan dicatat orang Bapak Ibu. Nek kayak ngeser orang cah dicereken. Padahal baru sekali loh Bu. Orang bilang kayak bola bali kayak ngono kuwi. Padahal baru sekali kita membuat kesalahan, orang terus pikirannya bola bali. Nah, hati kedengar sama kita. Ibu mangkal nggak Bapak Ibu? Wah, sok ngerti ya. Akhirnya kan hati lagi yang menjadi sakit. Nah, padahal kita sepakat tadi supaya mengarah kepada qalbul salim.
Masih 2 menit. Oke, kalau sudah 2 menit kita selesaikan saja Bapak Ibu sekalian gitu ya. Persiapan berbuka. Ya, saya ulang, perbanyak istighfar. Kemudian banyak membaca Al-Quran bagi yang belum ya. Ya, banyak yang belum belajar baca Al-Quran, yang sudah baca dengan baik, dengan benar. Kemudian yang ketiga, perbanyak zikir, menjaga lisan. Dan saya tunggu Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan kita kukuhkan kampung ini menjadi kampung Al-Quran gitu ya. Nah, nggak apa-apa kita bercita-cita gitu ya. Nanti kalau orang masuk, dari mana Pak? Wah, dari itu loh, dekat rel itu sing akeh wong ngaji kuwi loh. Nah, gitu kan. Nah, dulu Pak Jono pernah mengatakan kampung santri gitu kan. Nah, kampung santri itu angel banget, wes kampung Al-Quran we. Nah, supaya rumah-rumah kita wajibkan habis maghrib maca Quran. Nah, terima kasih, lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.